Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Om Zen. Om Zen hari ini datang ke salah satu kantor Om Zen, ruang kerja Om Zen. Kita lihat ya, ruang kerja Om Zen di mana sih Om Zen bekerja, ruang kerjanya di mana? Nah, di sini guys. Nah, ruang ini ruang staf. Ruang staf juga ada air, ini juga ada air. Nah, di sana juga ruang-ruang staf. Nah, kantor Om Zen itu sama kayak kantor Kang Deddy Mulyadi, banyak lukisan. Lukisan. Itu lukisan. Cuman lukisannya beda. Nah, tapi Om Zen senang lukisan itu juga ada tuh lukisan Om Zen. Nah, itu masih lukisan, tuh lukisan. Nah, ya, tuh. Dan dari lukisan-lukisan itu, ini ruang kerja Om Zen di sini. Dari lukisan-lukisan itu, selain ada lukisan-lukisan Om Zen atau lukisan-lukisan yang lain, termasuk ini nih karya dianugerahan nih lukisannya, karena Om Zen suka banget dengan keindahan. Tapi jadi mikirnya jangan aneh-aneh guys, jangan otaknya jangan traveling kemana-mana. Jadi Om Zen melihat ini tubuh wanita yang dengan tato, jadi ini seni ya, keindahannya yang Om Zen suka. Nah, itu juga ada lukisan Om Zen juga, itu dibikinnya di Papua waktu Om Zen ke Papua. Nah, ini ada patung. Ini dulu Om Zen senang ngefans sama Barack Obama, jadi Om Zen bikin patungnya karena Presiden Amerika yang dia dulu pernah tinggal dan pernah sekolah di Indonesia, makanya Om Zen sini. Om Zen bikin patung buat dari kayu jati nih patungnya. Ada foto, foto sama Kang Deddy Mulyadi, ada foto Kang Deddy Mulyadi, foto Pak Jenderal Andika. Nah, itu dulu waktu masih jadi Kasat. Nah, sekarang beliau sudah menjadi Panglima TNI. Fans juga Om Zen sama Pak Jenderal Andika, ngefans. Makanya fotonya ada di sini bareng sama Om Zen. Nah, ini yang tidak ketinggalan dimanapun Om Zen berada, di ruangan kerja manapun pasti selalu ada lukisan ibu. Ini almarhum Ibu Om Zen, Hajah Hairiah. Beliau sudah meninggal dan meninggalnya di Mekah, Arab Saudi, saat beliau menunaikan ibadah haji. Jadi di sana beliau meninggal dan tidak kembali lagi ke Indonesia dan dimakamkan di sana ya. Gitu guys. Itu Om kalau kerja nyantai gini, hanya santai, kecuali kalau saya nanti mau rapat, ada tamu atau apa, kan menghargai mereka. Jadi kalau hari ini schedule-nya kerja nggak ketemu banyak tamu, nggak ada rapat dengan pihak relasi, dia biasanya pakai kaos gini aja guys. Ya kan, sekarang udah tahu kan tempat kerja Om Zen, di mana Om Zen, ruang kerja Om Zen. Jadi simpel, ruang kerjanya nggak begitu besar. Tapi disinilah Om Zen mencari nafkah. Ini JB Beton guys, JB Beton. Nanti teman-teman juga bisa lihat ruang kerja Om Zen yang lain. Ini salah satu ruang kerja Om Zen. Anak Om Zen juga di sini.
Rai Kamla. Jadi dia belajar usaha. Yang pertama tuh yang kemarin ulang tahun, dia juga kerja karena Om Zen bantuin Om Zen di sini. Cuman beliau katanya pengen coba jadi politisi. Jadi insya Allah nanti di tahun 2024 beliau akan ikut aja. Kan dia bisa punya peluang, punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang banyak. Karena Om Zen tuh, pesan Om Zen tuh pada anak-anak Om Zen, ukuran keberhasilan kita itu diukur dari seberapa banyak kita berbuat kebaikan pada orang lain dan seberapa banyak kita memberikan peluang kehidupan untuk orang lain. Itu tingkat keberhasilan kita. Mana kita panggil ya. Ada yang mana? Sini ya. Sudah, yuk. Ini anak Om Zen, Rai yang kemarin ulang tahun, ini anak pertama Om Zen, usianya udah 22 tahun. Dia ikut bantuin Om Zen di sini. Sama temenan sobat dalitnya Maula Akbar. Om Zen berteman sama bapaknya, sama Kang Deddy Mulyadi, dan anak Om Zen berteman sama anaknya Kang Deddy Mulyadi, Maula Akbar. Usianya selisih beda 1 tahun. Dua-duanya ini aktif di Golkar. Jadi selain belajar usaha, Arai juga aktif di partai politik di Golkar. Jadi cuman Maula sebagai ketua, Rai sebagai wakil ketua. Gimana hari ini pekerjaan? Aman lancar gak? Alhamdulillah aman dan lancar. Aman dan lancar ya. Tanki lancar. Lancar. Kendalanya apa? Udah pada di servis belum? Dulu tanki TDI. Perlu ganti oli sih kalau TDI. Oli. Kita ganti oli sama oli apanya? Oli apanya? Nah, iya itu harus dirawat bener itu mobil. Kenapa? Karena itu kan ladang kehidupan buat Arai. Jadi itu harus diperlakukan sedemikian rupa, dan memperlakukannya itu harus dengan hati. Jadi kalau misalnya barang, kendaraan atau apa kita perlakukan dengan hati, insya Allah itu nggak bakalan cepat rusak, nggak bakalan cepat rusak. Kenapa? Karena kita perlakukannya, kita rawat dengan sepenuh hati. Jadi kita merawatnya nggak terpaksa. Kenapa? Karena kita ambil keras tenaganya, tapi kita nggak perhatikan dirinya. Kita nggak boleh lupa itu. Seperti kadang kita lupa terhadap diri kita nih. Pikiran kita dipakai, mata kita dipakai, kuping kita dipakai, tangan kita dipakai, kaki kita dipakai, tenaga kita dipakai. Tapi kadang kita lupa berpikir, memikirkan kebutuhan tubuh kita sendiri. Kan gitu, asupan vitaminnya kita nggak perhatikan, pola makannya kita nggak perhatikan, pola minumnya kita nggak perhatikan. Oh iya, kayak mesin robot kita pakai badan kita, tapi kita nggak memperhatikan diri kita sendiri. Nah kalau bukan diri kita yang memperhatikan diri kita, badan kita, tubuh kita, siapa lagi? Orang lain mah nggak bakalan ada, cuma bisa ngomong, udah maknanya udah makan belum, udah minum belum, udah mulai mandi belum. Kalau orang lain kan cuma begitu. Nah kalau diri kita kan yang merasakan. Dan penyakit itu, penyakit yang ada dalam diri kita, diantaranya penyebabnya adalah apa yang kita makan dan dari pola hidup kita itu. Termasuk tadi kalau Rai sekarang ngurus mobil-mobil tangki, ngurus mobil-mobil mixer, ngurus misalnya Rai alat berat, itu harus diperlakukan sepenuh hati, harus dinikah. Tahu kan mengurus sepenuh hati kayak gimana? Tahu, jelas. Tahu. Iya ya seperti kayak kita itu aja ke pacar, udah punya pacar belum? Belum. Waduh guys, jomblo. Jomblo guys. Jomblo, iya. Jomblo harus
udah segede gini 22 tahun jomblo guys. belum punya pacar ya, tapi ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga kalau kita belum punya pacar, karena mungkin dia selalu konsentrasi terhadap pekerjaan. Ya kebanyakan lihat itu tuh kebanyakan lihat pantat, mixer, alat berat dan lain sebagainya. Itu jadi lupa sama dia, sama pacaran. Nah kenapa sih Rai pengen ini apa, mencoba jadi politisi? Ya sekalian tanya aja guys ya. Karena aja tadinya Om Jin juga dia karena prinsip Om Jin, anak Om Jin atau siapapun boleh jadi apapun, tapi harus paham dulu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan harus paham dulu apa yang dilakukan sumber kehidupan dari orang tuanya. Setelah paham, setelah ngerti, ya dia boleh dia mau menjadi profesi apapun. Karena jujur aja lah ya, kadang banyak orang anak itu dia tidak memahami apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia tidak mengerti dan dia tidak paham. Dan kita sebagai orang tua juga berangan-angan anak itu pengen jadi apa, tapi kita tidak sadar bahwa dia tidak anaknya itu tidak mengerti apa yang kita sebagai orang tuanya lakukan. Maka sebaiknya kalau orang tuanya itu dia petani, maka anaknya tuh harus paham betul terhadap pertanian gitu. Terlepas nanti dia setelah sekolah itu mau jadi apa sesuai dengan kecenderungannya, tidak masalah. Yang penting profesi orang tuanya dia pahami dulu. Kalau orang tuanya itu supir angkot, itu harus anaknya itu sebelum dia menekuni dunia lain harus pahami dulu bagaimana sih menjadi seorang supir angkot itu yang baik, supir angkot yang profesional, supir angkot yang disiplin, supir angkot yang menghasilkan. Itu harus dipahami dulu sebelum dia juga. Kalau misalnya orang tuanya seorang pengojek dan dia harus tahu persis bahwa orang tuanya itu berprofesi seorang ojek, jadi dia harus paham sebelum dia memahami yang lain. Itu penting. Makanya Om Zen, ayah ya selalu mengajarkan sebelum kita memahami yang lain, pahami dulu apa profesi orang tua, dan orang tua ngasih makan keluarga itu dari mana sumbernya, itu harus paham. Kuasai dulu itu. Kalau itu sudah menguasai, bebas kita mau berprofesi apapun. Terus apa? Lagi kan pengen sekarang ini juga jadi politisi, ya kan? Karena setelah jadi pengusaha, mencoba untuk belajar usaha, pengen berubah jadi politisi. Motivasi Rai apa sih ingin jadi politisi? Kalau bagi ayah sih nggak jadi masalah ya, mau jadi apapun, karena ayah juga sudah tahu betul, Rai sudah memahami betul gitu. Menjadi seorang pengusaha sudah paham gitu, karena sudah setiap saat ayah ajarin. Nah sekarang ayah lihat Rai pengen menjadi politisi. Apa motivasi yang ada dalam pikiran Rai gitu? Ya untuk yang menjadi sebuah motivasi untuk Rai sendiri untuk terjun ke politik, selain daripada apa ya maksudnya, Rai juga pengen nih membantu masyarakat sekitar, berbuat kebaikan kepada masyarakat sekitar, yang kebetulan masyarakat di daerah di situ itu percaya kepada Rai untuk terjun ke dunia politik. Pas kebetulan Rai jadi wakil ketua juga di betul. Iya lah, itu kan tujuan mulia kan, ibadah, nggak masalah selagi itu Rai tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan orang banyak, dan Rai terjunnya itu apa masalah. Dan toh itu juga kan nggak mengganggu aktivitas Rai sebagai pengusaha gitu. Kan ayah lihat memang Rai nggak banyak mengikuti berbagai organisasi dan sudah banyak melakukan kegiatan sosial, jadi penggiat sosial. Ya kalau misalnya mau ke situ juga nggak masalah. Itu tujuan yang luar biasa menurut ayah ya. Oke guys, seneng banget kebetulan pas aku ke kantor Raya ada di ruangan sebelah, jadi dipanggil aja sekali. Nanti sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.